Ya pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Kota dan masih bersama Bang Yus. Ini dia selaku dosen di Universitas Lampung dan beliau juga menjadi tenaga ahli ya sekarang untuk DPRD ya, sering diminta menjadi tenaga ahli. Dan tadi saya bertanya apa sih bentuk support atau dukungan dari orang tua yang sampai saat ini bisa membuat Bang Yus ini karirnya lancar terus ya, kira-kira seperti apa Bang? Ya, saya flashback sedikit ya. Saya terdiri dari dua kakak beradik ya. Jadi saya sama kakak beradik, jadi ibu saya ditinggalkan oleh suaminya. Anak pertama. Ya, dari dua saudara kan. Ibu ditinggalkan bapak itu. Kami ini, saya lagi kelas 4 SD, adik baru 1 tahun. Ya, jadi kalau bicara mengenai kehidupan tentu tidak bisa diceritakan, penuh dengan air mata, dengan air mata. Terus ibu dari awal dengan bermodalkan uang pensiun dari bapak untuk terus bagaimana anaknya sekolah. Saya dan adik saya ya begitu perhatian sekali untuk menjalani. Adik perempuan atau laki-laki dan alhamdulillah juga selesai S2 dari Unila juga. Dari mengambil hukum juga? Enggak, dari pertanian. Pertanian terus selesai di S2 nggak bisa pertanian pula dari Unila. Perjalanan kami dua ya cukup memprihatinkan sekali. Ibu sampai kami menikah itu belum ada apa-apa, terus ya tidak bisa diceritakan lah. Berkat doa, berkat kasih sayang, berkat semangat, berkat terpenting doa lah dari ibu kepada kami berdua untuk betul-betul melihat bahwa sangat susahnya hidup ini, terus sangat prihatin dengan keadaan, dan yang membuat saya dan adik itu harus bangkit ya dari kesusahan ya. Modal kami, ibu bilang kalau mau jadi orang sukses, pertama itu adalah belajar yang rajin, capailah cita-citamu, sudah itu abaikan apa kata orang lain, terus lakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Saya sampai sekarang tidak menyangka gitu ya bahwa saya bisa menjadi dosen, saya bisa beraktivitas di mana-mana, saya bisa kemana-mana. Itu kalau bukan karena doa orang tua, support orang tua. Kalau materi sebetulnya tidak ada, karena kami memang tidak mampu, memang orang tidak mampu. Kenapa saya bilang orang tidak mampu? Ya karena kami dari kecil ditinggalkan orang tua laki-laki. Jadi ibu itu harus berusaha payah untuk terus memberikan kami kesempatan untuk terus belajar. Manapun harus kami belajar, manapun kami harus belajar. Dan dari situlah semangat itu bangkit bahwa kalau saya harus ingat susahnya ibu menyekolahkan kami gitu. Makanya saya sangat bersyukur ya dengan perjalanan saya sekolah, baik dia di sekolah, mulai dari sekolah dasar, menengah sampai kepada perguruan tinggi. Saya tidak pernah mau membebankan orang tua, misalnya harus bayar SPP gitu, enggak. Jadi SPP itu memang dari beasiswa dari kampus gitu. Saya juga tidak tahu kenapa di kampus beberapa dosen itu juga prihatin, peduli untuk bisa bantu gitu. Sampai pun saya mengabdi dosen-dosen yang mensupport, membantu saya selalu ingat dan saya selalu berkomunikasi. Saya sudah anggap mereka seperti orang tua saya gitu, karena begitu pedulinya gitu. Karena
tidak mungkin saya dapat sampai di sini tanpa support mereka, bantuan mereka. Putus asa dulu, Bang? Iya. Berhenti sekolah karena keadaan waktu itu kan? Iya, kalau berhenti sekolah enggak. Kenapa? Karena setiap tetes air mata ibu itu menjadi semangat. Dan saya lihat begitu susahnya kan, karena susah gitu. Ibarat ongkos sekolah itu susah gitu loh. Nah, untung aja ya mungkin ya Tuhan akan mengambilkan apa yang menjadi doa dari orang tua, gitu. Itu yang menjadi alasan pindah dari Fakultas Pendidikan? Ya, pendidikan ke Fakultas Hukum. Alasan saya pertama adalah kuliah di saya melihat ada beberapa hal terkait. Saya awalnya berpikirnya sederhana, hebat sekali ya Pak Hakim itu, hebat sekali ya Pak Jaksa itu, hebat sekali ya lawyer itu. Satu saat andai kalau Tuhan mengizinkan, bolehkah saya untuk menjadi seperti mereka, kan gitu loh. Karena saya melihat begitu gagahnya mereka, begitu hebatnya mereka, saya juga mau gitu. Dan saya bilang dalam hati saya, ya Allah, kalau Tuhan mengizinkan, apa mungkin saya bisa seperti mereka. Saya tidak punya angan-angan untuk menjadi dosen, dan saya maunya kandidat waktu itu adalah hakim, kemudian pengacara, jaksa. Mereka hebat-hebat sekali. Kalau mereka hebat-hebat, saya rasa sangat mempengaruhi cara saya berpikir, mempengaruhi. Ada sosok, masih ingat namanya siapa yang dilihat waktu itu? Saya melihat seperti Pak Anan Buyung itu kan keren sekali. Saya melihat seperti Pak Bagirmanan itu sangat sangat profesor yang masuk di Mahkamah Agung, sepertinya kenegaraan sekali jiwanya. Terus saya melihat beberapa tokoh-tokoh di bidang hukum itu yang sangat sangat bernyali gitu, seperti Pak Harun Al-Rasyid, Prof. Sri Sumantri gitu. Saya melihat wah mereka ini keren-keren kan, punya kemampuan, punya kapasitas, punya integritas, terus betul-betul punya jiwa kenegaraan gitu loh. Dan itu yang menyebabkan saya ya ke Fakultas Hukum, terus ambil pilihan Hukum Tata Negara gitu. Sembari juga saya melihat gerakan reformasi 98 itu ditandai dengan gerakan perubahan konstitusi, perubahan undang-undang dasar. Karena ditandai gerakan perubahan undang-undang dasar, dan saya sebagai mahasiswa dari Unila yang juga terlibat memberikan masukan terhadap baiknya perubahan undang-undang dasar, saya lanjutkan saja studi di Hukum Tata Negara. Dulu di waktu di kampus saya kan karena banyak beraktivitas di organisasi, saya diminta oleh komunitas di Ikatan Senat Mahasiswa Hukum. Kan dulu saya sebagai koordinator wilayah 3 Ismahi, kemudian dari situ ada perkumpulan dari situ saya terlibat dengan Ikatan Senat di seluruh Indonesia. Ya, sangat aktif di luar, beberapa pertemuan mulai Jakarta, Jogja, Semarang, terus Surabaya. Salah satu yang kita usulkan adalah pentingnya perubahan undang-undang dasar. Nah, kita dari mahasiswa memberikan rumusan pada saat di 98, ya di saat 99 menuju amandemen tahun 2000 sampai 2003. Nah, kita dari mahasiswa secara bersama merumuskan konsep perubahan undang-undang dasar sampai kepada konsep mekanisme tentang pemilu di tahun 2004 kala itu. Oke. Tadi saya sudah menanyakan ya bentuk motivasi dan juga dorongan dari orang tua yang
sangat membantu sekali perjalanan karirnya. Kalau untuk saat ini pastinya salah satu orang terdekat yang ikut memberikan support dan dorongan adalah istrinya ya. Saya pengen tahu kira-kira seperti apa nih dukungan dari istri dan juga keluarga, karena kan ini saya sibuk sekali pemirsa. Jadi bagaimana nih sekaligus cara membagi waktu, tapi nanti akan dijelaskan lebih jelas ya Bang. Kita break dulu sebentar pemirsa, tetap di Bincang Profile. Oke, siap.